Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mubdi'il mu'id, al-fa'alul lima yurid, dzil arshil majid wal batshis syadid. السابق لهم إلى اتباع رسوله المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم واقتفاء آثار صحبه الأكرمين بالتأييد والتسديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من أهوال يوم شديد بشهادة التوحيد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله سيد ولد أدنان. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين في كل وقت وآوان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله وتعظيم شائر الله. ومن يعظم شائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأحسنوا يرحمكم الله إن رحمة الله قريب من المحسنين. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam karunia nikmat-Nya yang sangat banyak, yang sangat besar sekali, terutama nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, nikmat dijadikan kita umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, karena nikmat-nikmat tersebutlah kita dapat kembali beriktikaf di masjid ini dalam melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Karena itu marilah kita syukuri nikmat tersebut dengan selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Mudah-mudahan duduknya kita di masjid ini merupakan suatu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala selalu melanggengkan dan menambah nikmat tersebut kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah ma'asyiral hadirin rahimakumullah, setiap orang yang masuk ke dalam masjid baik dengan melaksanakan salat 5 waktu berjamaah atau membaca Al-Quran ataupun menghadiri majelis ilmu, mendengarkan hikmah-hikmah agama baik itu dari khatib ataupun yang lainnya, ataupun ia melaksanakan salat sunnah di dalam masjid, maka yang demikian itu adalah suatu bentuk memakmurkan masjid yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianjurkan olehnya. Karena itu jagalah adab etika kita manakala kita berada di dalam masjid, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita. Karena sesungguhnya masjid-masjid itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan di dalam hadis qudsi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla fi ba'dil kutub, inna buyuti fi ardi al masajid wa inna dhuwari fiha ummaruha
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala di salah satu kitabnya, bahwasanya rumahku di muka bumi adalah masjid, dan sesungguhnya orang-orang yang menziarahiku adalah orang-orang yang berada di dalam masjid dengan memakmurkannya. Karena itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, beruntunglah orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Semoga duduknya kita di masjid ini ditulis sebagai orang yang memakmurkan masjid, sehingga di hari kiamat kelak digolongkan kita bersama golongan orang-orang yang beruntung, yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ditegaskan di dalam hadis tuba fatuba li 'abdin tatahhara fi baitihi thumma zarani fi baiti wa haqqun 'alal mazuri an yukrima zairahu. Maka beruntunglah bagi seseorang hamba yang bersuci atau berwudu dari rumahnya, kemudian ia menziarahiku, yakni Allah Subhanahu wa taala, di rumahku yaitu masjid. Maka hak Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang berkunjung, yakni menziarahi rumah Allah, adalah memuliakannya. Semoga kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya pemberi, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu apabila kita duduk di masjid, janganlah kita lupa untuk berniat i'tikaf agar kita mendapatkan ganjaran pahala i'tikaf. Sesungguhnya orang-orang yang duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala, dia sedang duduk bersama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan, man jalasa fil masjidi fa innama yujalisu rabbahu. Barang siapa yang duduk di masjid, maka sesungguhnya ia sedang duduk bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala kita masuk ke dalam masjid, ma'asyiral hadirin, maka jagalah lisan kita dari berbicara-bicara yang tiada gunanya, terlebih-lebih membicarakan masalah dunia, berdagang atau transaksi, apalagi membicarakan aib orang lain. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan, al-haditsu fil masjid ya'kulul hasanat kama ta'kulul bahimatul hashish. Berbicara di dalam masjid dapat memakan, yakni menghabiskan perbuatan-perbuatan baik kita, sebagaimana binatang-binatang memakan rerumputan. Di riwayat lain disebutkan, al-haditsu fil masjid ya'kulul hasanat kama ta'kulun naril hatab. Berbicara di masjid dapat memakan, yakni menghabiskan perbuatan baik kita, sebagaimana api yang berkobar menghabiskan kayu bakar. Jadi ma'asyiral hadirin, sedikit demi sedikit amal kebaikan yang kita lakukan akan habis jika setiap kali kita masuk ke dalam masjid kita malah bermain handphone atau mengobrol satu dengan yang lainnya, apalagi sampai terbahak-bahak, yang mana itu semua tidaklah pantas kita lakukan karena kita sedang berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ma'asyiral hadirin, apakah pantas jika kita memasuki rumah seseorang, lalu kita masuk tanpa memberi salam, kita malah berbicara kepada teman kita yang lain. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk beretika dengan yang baik setiap kali kita memasuki masjid, dengan kita berwudu sebelum kita memasuki masjid, kemudian membaca doa masuk masjid, mendahulukan kaki kanan, lalu untuk menghormati pemilik masjid yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka disunnahkan kita untuk melaksanakan 2 rakaat tahiyatul masjid. Jika seseorang masuk ke dalam masjid tanpa melakukan salat tahiyatul masjid, maka sama saja dengan ia memasuki rumah seseorang tanpa memberi salam atau tanpa meminta izin terlebih dahulu langsung masuk ke dalam rumahnya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, idza dakhala ahadukumul masjid falyarka rak'ataini qabla an yajlis. Rawahu Bukhari wa Muslim. Apabila seseorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah duduk
sebelum melaksanakan salat 2 rakaat yaitu tahiyatul masjid. Dan sesungguhnya ma'asyiral hadirin, setiap tempat salat atau setiap tempat di mana seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, akan menjadi saksi kebaikan kita di akhirat kelak. Bahkan tempat tersebut akan menangisi bila ia telah meninggal dunia, sebagaimana diriwayatkan, wa qala Atha al-Khurasani, ma min abdin yasjudu lillahi sajdatan fi buq'atin min biqa'il ardi illa syahidat lahu biha yaumal qiyamati wa bakat alaihi yauma yamut. Tiada seseorang hamba yang sujud karena Allah Subhanahu wa taala dengan suatu sujud di muka bumi ini, kecuali tempat tersebut akan menjadi saksi di hari kiamat kelak, dan tempat tersebut akan menangisi seseorang yang pernah sujud di tempat tersebut. Di riwayat lain dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma wa arbah, ma min buq'atin yadhkurullaha azza wa jalla 'alaiha bi salatin aw dzikrin illa iftakharat ala ma hawalaiha minal biqa. Tidak ada satu tempat yang di dalamnya dilaksanakan salat atau zikir kecuali tempat tersebut berbangga-bangga dengan tempat sekelilingnya, yakni yang kosong dari salat dan zikir. Karena masjid, tempat yang tidak pernah kosong dari salat dan zikir, juga merupakan tempat yang paling mulia dari tempat-tempat lainnya yang ada di muka bumi ini. Marilah kita memuliakannya tempat tersebut dengan memakmurkannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dengan golongan orang-orang yang bertakwa, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa memakmurkan daripada masjid, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamun man la yakhfa alaihi al-khafiyah. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر، ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر.
أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقرسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحاب خير أهل الدارين ورضي الله تبارك وتعالى عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهتدين ساداتنا ذوي القدر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن أصحاب رسول الله أجمعين وأزواجهم الطاهرين أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم أصلح من في صلاح المسلمين ودمر وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم ادفع الفتن والمهن وجميع البلايا عنهم يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ثم أقيموا الصلاة